Hey, hello. Balik lagi di channel Spoilermon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya diceritakan kalau kita memulai lagi cerita yang baru, dimana kemarin diceritakan sisi klan Ma, yang mana mulai muncul karakter seperti Cai Fei, dan juga Zhang Lianyun yang nantinya akan menjadi salah satu kunci dari cerita Fang Yuan ke depannya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ceritanya hari ini dan langsung aja kita akan masuk ke part 106. Di distrik Chaofu, tepatnya di camp klan He. Di sana terdapat hamparan padang rumput yang luas, di mana klan Ge telah mendirikan berbagai tenda dan juga gu rumah. Saat ini, para Master Gu berjalan lalu lalang ke sana kemari dengan kesibukan mereka masing-masing. Sejak pertarungan di antara klan He dan juga klan Dong, He Luolan sudah memerintahkan untuk semua pemimpin klan yang sebelumnya berasal dari aliansi Dongfang supaya mereka semua membuat perjanjian dengan menggunakan Gu Sumpah Racun. Bahkan ahli pedang bayangan dan ahli yang lain pun ikut bergabung dengan klan He, dan mereka semua diberi Gu Sumpah Racun. Sementara itu, sekarang Fang Yuan berada di camp perbekalan sambil memegang Gu Jendela Timur. Dia memeriksa semua sumber daya yang ada di sana. Sesaat kemudian hati Fang Yuan tergerak ketika dia melihat Gu Kemandirian peringkat 4. Sebelumnya, Fang Yuan itu sudah membeli Gu Kemandirian peringkat 2. Tapi dia itu belum memiliki resep untuk meningkatkan Gu Kemandirian peringkat 2 itu. Malah sekarang dia menemukan Gu Kemandirian peringkat 4. Tentu Fang Yuan sangat ingin mendapatkannya, karena dengan begitu dia tidak perlu repot-repot lagi menyempurnakan Gu Kemandirian peringkat 2. Setelah itu, Fang Yuan meminta seorang Master Gu wanita yang melayaninya untuk menyiapkan Gu Kemandirian peringkat 4 itu. Master Gu wanita yang ada di dekatnya pun segera mengikuti semua perintah dari Fang Yuan. Setelah itu, Fang Yuan segera mengalihkan lagi perhatiannya dan dia melihat beberapa guom yang lain yang ditinggalkan oleh klan Dongfang. Salah satu yang ia temukan itu adalah Gu Esensi Roh tipe penyembuhan. Gu Esensi Roh itu memiliki kemampuan untuk mengubah esensi fisik seorang Master Gu menjadi bentuk energi misterius, yang mana fungsinya dapat memelihara dan menyembuhkan jiwa dari penggunanya. Berdasarkan manfaat ini, tentu Gu Esensi Roh itu sangatlah cocok untuk Fang Yuan yang adalah seorang Master Gu perbudakan. Apalagi, Fang Yuan itu juga adalah seorang kultivator ganda yang menekuni jalur perbudakan dan jalur kekuatan. Karena itu juga, Fang Yuan memiliki tubuh yang kuat dan pikiran yang tajam. Seperti yang kita ketahui, menekuni jalur perbudakan itu bukanlah hal yang mudah. Saat sedang mengendalikan kelompok binatang, jiwa dari Fang Yuan seringkali merasa kelelahan. Dan itu merupakan kelemahan terbesar Fang Yuan ketika menekuni jalur perbudakan. Karena itu, Gu Esensi Roh ini bisa menjadi jembatan yang sempurna di antara kedua jalur kultivasi yang dimiliki oleh Fang Yuan. Lalu, selain Gu Esensi Roh, di sana Fang Yuan juga menemukan resep penyempurnaan dari Gu itu. Karena itu, Fang Yuan tidak pikir panjang dan langsung mengambil keduanya. Sesaat kemudian, Fang Yuan kembali dikejutkan oleh sesuatu. Tunggu, bukankah ini adalah Gu memperkuat efek? Dan jumlahnya tidak hanya satu, melainkan ada belasan. Gumam Fang Yuan dalam hati. Gu memperkuat efek itu biasanya digunakan untuk melengkapi kekurangan di antara sebuah Gu dengan Gu yang lain. Gu memperkuat efek biasanya digunakan untuk melengkapi kekurangan dari sebuah Gu dan memperkuat efeknya. Namun sayang,
Untuk mengaktifkan Gu ini biasanya akan menghabiskan banyak Primeval Essence. Meski demikian, masih banyak Master Gu yang menggunakan Gu memperkuat efek ini, karena efek yang diberikan itu luar biasa dan bisa digunakan untuk jalur apapun. Wang Yuan kembali melihat, dari belasan Gu memperkuat efek itu, rupanya saat ini hanya ada satu buah Gu memperkuat efek peringkat 5, satu Gu memperkuat efek peringkat 4, 3 buah Gu memperkuat efek peringkat 3, dan sisanya itu adalah peringkat 2. Memikirkan semua stok yang ada, tentunya Fang Yuan menginginkan yang terbaik, yaitu Gu memperkuat efek peringkat 5, yang mana jelas itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan efektivitas kekuatan sebuah Gruworm hingga 5 kali lipat. Melihat itu, tentu Fang Yuan menjadi bersemangat. Tapi, ada satu masalah yang muncul. Tuan Serigala, jika Anda ingin mengambil begitu banyak Gu, pencapaian prestasi bertarung Anda tidak akan cukup untuk mengambil semuanya, kata Master Gu wanita yang ada di dekat Fang Yuan dengan sangat hati-hati. Dia mencoba memperingatkan Fang Yuan, karena poin prestasi Fang Yuan tidak akan cukup untuk mengambil semua itu. Fang Yuan kemudian berkata, "Aku tahu, tapi aku sangat menginginkan Gu memperkuat efek peringkat 5. Fang Yuan kemudian berkata, "Aku tahu harganya pasti sangat mahal, tapi memangnya itu masalah? Bahkan jika aku tidak memiliki cukup poin prestasi, kamu tinggal memberikanku pinjaman 500.000 lagi seperti sebelumnya." Master Gu wanita itu sangat terkejut dengan ucapan Fang Yuan, karena memang sebelumnya Fang Yuan diberikan izin untuk hutang 500.000 pinjaman poin prestasi oleh He Luolan. Dia tidak menyangka kalau saat ini Fang Yuan akan mengatakan hal seperti itu. Berhutang lagi, padahal yang kemarin belum lunas. Master Gu wanita itu kemudian dengan hati-hati berkata, "Tuan, dari 500.000 pinjaman prestasi Anda sebelumnya, sampai saat ini Anda masih memiliki hutang 300.000. Menurut aturan, Anda harus melunasinya terlebih dahulu sebelum mengambil pinjaman yang baru." Namun, Fang Yuan mengangkat alisnya dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Apa masalahnya? Aturan itu dibuat oleh manusia. Karena itu aturan bisa dirubah. Jadi izinkan aku meminjam lagi 500.000. Tidak, aku ingin lebih. Pinjamkan aku 800.000. Aku sendiri yang akan menjelaskannya pada He Luolan nanti. Karena itu, sekarang berikan semua barang-barang yang aku inginkan," kata Fang Yuan dengan tidak tahu malu. Selain itu, sikapnya sangat arogan, dan ini membuat Master Gu wanita itu tidak berani menentangnya. Pada akhirnya, Master Gu wanita itu hanya bisa mengabulkan apa yang diminta oleh Fang Yuan. Lalu, seiring berjalannya waktu, setelah itu Fang Yuan pun pergi. Dan sekarang waktu terus berjalan. Semakin lama, cuaca di wilayah dataran utara itu terasa semakin dingin. Bahkan, angin dingin yang berembus itu membuat kelompok binatang liar yang ada di sana mulai merasa gelisah. Memang benar bahwa setiap 10 tahun terjadi badai besar di dataran utara. Dan ini adalah awal mula dari badai besar itu, meskipun puncaknya masih cukup lama. Sekarang aura badai salju itu jelas dirasakan oleh semua orang. Dan ini tentu membuat mereka semua semakin bersemangat untuk segera pergi menuju istana kekaisaran guna menyelamatkan diri dari badai salju yang mengerikan ini. Karena itu, kita akan lihat persiapan dari orang-orang yang kini pergi menuju ke istana kekaisaran. Di sisi utara, tepatnya di Danau Cermin. Di sana klan Ma dan klan Song kini sudah mulai perang mereka. Kedua klan itu sudah mempersiapkan diri, mereka juga sudah membangun
3 hingga 4 garis pertahanan untuk melindungi klan mereka. Lalu sekarang di tenda utama klan Ma, pemimpin klan Ma, namanya Ma Sangfeng. Dia berada di kursi utama sembari memperhatikan situasi di medan perang. Sejauh ini, kekuatan bertarung dari klan Ma itu masih lebih kuat jika dibandingkan dengan klan Song. Tapi itu tidak berarti klan Ma bisa dengan mudah meraih kemenangan dari klan Song. Tuan pemimpin aliansi, tolong kirimkan saya turun ke medan perang untuk meningkatkan prestis pasukan kita, kata Fei Zheng dan Cheng Hua secara bersamaan. Fei Zheng itu berasal dari klan Fei dan adalah seorang Master Gu peringkat 4 yang membudidayakan jalur kayu. Sedangkan Cheng Hu berasal dari klan Cheng yang mana dia membudidayakan jalur transformasi. Setelah Ma Sangfeng berpikir sejenak, dia berkata, "Cheng Hu, pergilah lebih dulu, tingkatkan semangat bertarung dari kelompok kita. Sedangkan Fei Zheng, tetaplah di sini untuk sementara. Kita akan amati perkembangan dari medan perang." Mendengar itu Cheng Hu sangat gembira dan dia langsung pergi menuju ke garis terdepan. Setibanya di sana Cheng Hu berteriak, "Aku, Cheng Hu. Siapa dari kalian yang berani bertarung denganku? Maju dan temui ajalmu." "Dasar sombong. Kalau begitu akulah yang akan menjadi lawanmu. Aku Suyi, aku yang akan memberimu pelajaran," teriak seorang ahli peringkat 4 yang kemudian keluar dari pasukan klan Song. Akhirnya, kedua orang itu saling bertarung satu sama lain, melepaskan jurus-jurus terkuat mereka, dan pertarungan sengit pun berlangsung. Melihat pertarungan sengit di antara keduanya, Fei Zheng lagi-lagi meminta kepada pemimpin aliansi agar mengirimkannya ke medan perang juga. Melihat semangat dari Fei Zheng, Ma Sangfeng akhirnya menganggukkan kepala dan menyetujui permintaannya. Karena itu, sekarang Fei Zheng dengan penuh semangat juga terjun ke medan perang. Lagi-lagi, dia menyerukan hal yang sama, lalu kemudian seorang ahli dari klan Song pun menghadapinya. Pertarungan terus berlangsung. Sedangkan Cheng Hu kini meraung dengan suara nyaring. Tubuhnya berubah dan mengeluarkan cahaya warna orange yang menyiraukan. Cheng Hu ini adalah seorang Master Gu jalur transformasi. Karena itu dia bisa berubah bentuk sesuai dengan Gu yang dia miliki. Kini, sekarang dia berubah menjadi seekor harimau dengan tubuh yang besar. Melihat perubahan tubuh dari Cheng Hu, lawannya Suyi kini langsung tampak pucat. Secara tidak sadar, dia pun mundur hingga beberapa langkah. Pertarungan ini sulit untuk dilanjutkan bagi Suyi. Dia tidak punya kesempatan untuk menang dari Cheng Hu yang sudah berubah menjadi harimau besar. Akhirnya, Suyi memutuskan untuk mundur. Tapi, Cheng Hu tidak membiarkannya. Dia langsung menerkam ke arah Suyi. Suyi yang ketakutan segera mengaktifkan Gu perisai miliknya. Tapi sayang, Gu itu bahkan tidak mampu menahan satu serangan dari Cheng Hu. Akhirnya, Gu perisai Suyi pun pecah, lalu kemudian Cheng Hu menggigit bagian kepalanya hingga hancur. Suyi mati tanpa bisa memberikan perlawanan sedikit pun. Kemenangan pertama dari Cheng Hu ini membuat seluruh pasukan dari klan Ma menjadi sangat bersemangat. Semua pasukan kini semakin kuat dalam menyerang lawan. Sementara itu, kita akan melihat juga medan perang di sisi tenggara. Di sana juga terjadi pertarungan antara klan Luo melawan klan Liu. Di medan perang yang luas itu, kini salah satu pihak berteriak dengan semangat yang tinggi. Mereka mengibarkan bendera yang megah. Sementara pihak yang lain tampak gemetar ketakutan dan kehilangan semangat bertarung mereka. Ya, itulah mereka dari klan Luo.
Salah seorang petinggi dari aliansi klan Luo kini menghadap pemimpin yang mana dipegang oleh klan Luo. Pemimpin aliansi Luo, musuh kita kali ini sangat kuat, akan sangat mustahil bagi kita untuk mengalahkan mereka. Sepertinya kali ini kita tidak punya pilihan lain selain mundur. Situasi di medan perang saat ini sangat kacau, dan ahli dari klan Liu, mereka semua seperti harimau yang ganas dan tidak tertandingi. Sementara itu, pemimpin aliansi yaitu pemimpin klan Luo, namanya Luo Bojun, dia hanya bisa melihat sekeliling sambil tersenyum pahit. Mundur? Katakan padaku, kemana kita bisa mundur dengan aman? Posisi kita sekarang merupakan garis pertahanan terakhir. Sudah, lupakan saja. Sejak pertarungan dengan Liu Wenwu dimulai, kita memang sudah tidak punya harapan untuk menang. Aku akui bahwa mereka itu sangatlah kuat. Bahkan mereka bisa menerobos garis pertahanan kita dengan sangat mudah. Sekarang, sudah tidak ada tempat yang aman lagi untuk kita. Sebaiknya, kali ini kita menyerah saja, kata Luo Bojun. Mendengar itu, para petinggi aliansi yang lain akhirnya menghela nafas lega. Sebenarnya sejak awal mereka itu sudah terpikirkan untuk menyerah. Tapi karena Gu Sumpah Racun, mereka tidak bisa mengatakannya. Lalu sekarang karena pemimpin aliansi Luo Bojun sendiri yang mengatakan untuk menyerah, akhirnya itu tidak menjadi masalah. Lalu sesaat kemudian, keputusan dari pemimpin aliansi klan Luo untuk menyerah menyebar ke seluruh medan perang, dan kini seluruh pasukan klan Luo tidak lagi melakukan perlawanan. Bukankah sudah kukatakan, selama kita tiga bersaudara saling menggabungkan kekuatan, kita tidak akan bisa dikalahkan, kata Mo Xiguang dengan bangga. Sementara itu, Liu Wenwu hanya tersenyum, dan hatinya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah kemenangan pertama dari aliansi klan Liu. Dan setelah mereka menaklukkan aliansi klan Luo, mereka akan mendapatkan berbagai sumber daya, para tawanan serta para Master Gu yang hebat, yang mana itu jelas bisa meningkatkan kekuatan dari aliansi klan Liu. Lalu, di medan perang yang lainnya, di sisi selatan, di suatu tempat bernama Mengqiu, di sana terdapat sekelompok macan tutul yang sedang bertarung dengan sekelompok tikus. Tapi di balik semua itu, ada Master Gu hebat yang sedang mengendalikan kedua binatang itu. Di salah satu sisi, seorang Master Gu bernama Nu Ertu. Dia berdiri gagah dengan seekor macan tutul bermutasi yang saat ini ada di sampingnya. Sungguh, prestis yang dia berikan sangatlah kuat. Sebaliknya di sisi lain, yaitu Jian Baoya, nama yang sering muncul dan merupakan salah satu penguasa jalur perbudakan di dataran utara. Dia adalah satu dari 3 ahli perbudakan yang paling kuat di dataran utara. Tapi saat ini wajahnya terlihat pucat dan keringat memenuhi dahinya. Lalu sekarang, Bu Ertu berkata dengan santai, "Senior, harus kuakui bahwa pasukan tikusmu itu sangatlah besar. Jumlahnya pun mencapai 650.000. Akan tetapi, jalur perbudakan akan lebih dihargai karena kualitas binatang yang mereka kendalikan, bukan hanya sekedar jumlah yang besar. Meski harus kukatakan bahwa Anda memang tidak terlalu buruk. Karena itu, sekarang jadilah batu loncatan untukku. Buatlah namaku terkenal di seluruh dataran utara." Perkataan dari Bu Ertu memang sangat arogan, dan itu didengar oleh semua orang yang ada di sana. Kini, Jiang Baoya seolah mendapatkan penghinaan. Dia kemudian berkata, "Aku masih belum kalah. Jangan terlalu sombong. Suatu kehormatan bagimu karena bisa merasakan langsung kekuatan utama dari yang kumiliki. Kita lihat apakah kau masih bisa bertahan dan bicara omong kosong setelah ini."
Setelah itu, tubuh dari Jiang Boya tiba-tiba berubah menjadi ratusan ribu tikus. Sekali lagi, para tikus itu segera menyerang kelompok macan tutul, dan kemudian terjadi sebuah ledakan yang hebat. Ini cukup mengejutkan, bahwa rupa-rupanya tikus itu meledakkan diri, dan tentu itu memberikan dampak yang besar pada kawanan macan tutul yang ada di sana. Bahkan, tidak sedikit dari para macan tutul itu yang mati. Bahkan tidak berhenti di situ. Ledakan itu tidak hanya menyebabkan kerusakan, tapi ledakan itu juga mengandung gas beracun. Gas beracun itu yang kemudian juga membuat para macan tutul yang sebelumnya tidak mati, kini perlahan menjadi lemas karena kekuatan bertarung mereka hilang. Hahaha, lihat sekarang. Bahkan, meski kau begitu sombong, tapi masih terlalu cepat 500 tahun untukmu melawanku. Bocah tengil, perhatikanlah posisimu, kata Jiang Boya yang kini tertawa terbahak-bahak. Mendengar itu, wajah Bu Ertu menjadi serius. Lalu kemudian dia berkata, "Senior, kau memang hebat. Tak kusangka aku sampai harus menggunakan langkah ini. Sekarang kau juga harus berbangga diri karena kau memaksaku untuk menggunakan langkah ini. Bersiaplah untuk mati." Setelah mengatakan itu, Bu Ertu seolah mengeluarkan energi yang besar dan kemudian menyalurkannya pada para macan tutul peliharaannya. Setelah itu, kelompok macan tutul yang dalam jumlah besar itu meraung, dan kemudian tubuh mereka diselimuti oleh aura yang mengerikan. Kekuatan mereka dalam sekejap meningkat 2 kali lipat. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, kecepatan mereka juga meningkat hingga 8 kali lipat. Setelah itu, kelompok macan tutul segera menyerang para tikus. Dan tidak butuh waktu lama, kelompok macan tutul itu berhasil keluar dari area yang tertutupi oleh gas beracun. Dan tidak butuh waktu lama, kelompok macan tutul itu berhasil menekan balik para tikus, dan kini mereka kembali berada di atas angin. Di sisi lain, di wilayah Dujiao, kini juga terjadi pertarungan yang sengit, di mana di sana ada seorang Master Gu yang sangat terampil dalam mengendalikan api. Master Gu itu tampak berdiri dengan gagah bagaikan dewa api yang terlihat sangat mengagumkan. Dia tampak bermain-main dengan bola api di tangannya, dan dia berkata dengan dingin pada semua orang, "Ini adalah kehormatan bagi kalian karena dikalahkan olehku, ahli dari jalur kekuatan api tertinggi. Kalian semua sekarang lebih baik menyerah. Kalau tidak, maka kalian semua akan terbakar hingga menjadi abu." Mendengar itu, para Master Gu di sekitar sana pun menjadi pucat. Dan akhirnya, satu persatu dari mereka mulai berlutut dan mengakui kekalahan mereka. Ada banyak orang yang tadi muncul di dalam cerita ini, dan mereka adalah orang-orang yang nantinya akan mengikuti kompetisi di Istana Kekaisaran. Karena itu, sedikit background sudah dijelaskan, dan kita sekarang akan kembali ke klan He. Waktu tidak terasa sudah lebih 10 hari sejak klan He mendapatkan kemenangan dari klan Dongfang. Setelah cukup beristirahat dan mengatur berbagai hal di wilayah Chaofu, kini pasukan klan He sudah meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga 60%. 60% lebih banyak daripada sebelumnya. Itu sungguh adalah kekuatan yang luar biasa. Lalu, hari ini, akhirnya He Luolan memutuskan untuk melanjutkan ekspedisi mereka. Kali ini, target mereka adalah wilayah Guanxi. Di wilayah Guanxi, di sana terdapat pasukan dari klan Gu. Ini nama klannya memang klan Gu, yang mana mereka memiliki kekuatan bertarung yang tidak terlalu kuat. Sehingga He Luolan
memutuskan bahwa mereka adalah santapan yang bagus untuk memperluas kekuatannya. Setelah itu, mereka melakukan perjalanan selama 7 hari, dan akhirnya mereka tiba di wilayah Guangxi. Tidak perlu berlama-lama, di sana segera terjadi pertarungan antara klan He dan klan Gu. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa klan Hu itu tidak memiliki kekuatan yang besar. Karena itu, baris pertahanan dari klan Gu itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh klan He. Pada akhirnya, pasukan dari klan Gu pun dipaksa untuk mundur hingga ke baris pertahanan terakhir mereka. Semua akhirnya mundur. Lalu melihat itu, tentu saja He Luolan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. He Luolan memberikan perintah untuk terus mengejar mereka. Namun, alangkah terkejutnya mereka ketika sampai di garis pertahanan terakhir. Berdasarkan informasi dari Masterku pengintai, sebelumnya di sana adalah tempat yang cukup normal. Tapi sekarang, semua orang dikejutkan karena tempat itu berubah menjadi sebuah gunung yang tinggi. Gunung-gunung itu terbuat dari bebatuan. Bebatuan yang ditumpuk satu persatu dengan kekuatan dari klan Gu. Melihat situasi ini, He Luolan masih terus memberikan perintah untuk menyerang klan Gu. Namun sayangnya itu tidaklah mudah. Klan Gu memiliki keuntungan yang besar bahwa mereka sekarang ada di atas gunung. Sedangkan klan He yang mencoba untuk mengejar mereka harus menerima pil pahit karena ada banyak jebakan yang sudah disiapkan oleh klan Gu. Pada akhirnya, sekarang klan He mulai menemukan sebuah kebuntuan. Meski di awal dikatakan bahwa klan Gu itu tidak terlalu kuat, tapi mereka juga adalah orang-orang yang cerdik, hingga pada akhirnya mereka bisa membuat klan He menelan pil pahit. Di sisi lain, Fang Yuan sendiri melihat semua itu, dan dia tidak berusaha untuk melakukan sesuatu yang spesial. Selama ini, Fang Yuan itu hanya mencoba untuk melakukan sesuatu supaya dilihat orang lain saja. Artinya, dia tidak sedang bersungguh-sungguh untuk melawan klan Gu. Intinya, Fang Yuan itu hanya ingin terlihat bekerja saja, padahal sebenarnya dia itu tidak mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Tujuannya apa? Supaya orang lain menganggap dia sudah melakukan pekerjaan. Maka dengan begitu, Fang Yuan dapat terhindar dari masalah yang tidak dia inginkan. Sekarang di camp utama, He Luolan menjadi sangat marah. Sialan, jika aku tahu hal ini sebelumnya, aku pasti akan datang lebih cepat. Bahkan sebelum mereka mendirikan gunung batu itu. Rupa-rupanya pemimpin aliansi Gu Guolong sama tangguhnya seperti yang dirumorkan. Namun lihat saja, ketika kesempatanku tiba, aku pasti akan menginjaknya sampai mati. Di tengah kemarahan He Luolan, tiba-tiba seorang Master Gu tiba menghampirinya. Dia memegang sebuah surat dan berkata, "Pemimpin pasukan, aku Tai Bai Yun Seng. Mohon terimalah surat ini. Aku dengan sukarela datang kemari untuk membantu Anda." Master Gu yang baru saja datang itu bernama Tai Bai Yun Seng. Dia itu sudah cukup tua, usianya kurang lebih 80 tahun. Tapi soal kemampuan bertarung, dia tidak bisa diremehkan. Melihat kedatangan Tai Bai Yun Seng, He Luolan sangat gembira. Dia sesungguhnya malah terkejut karena orang yang begitu tersohor kali ini datang menemuinya, bahkan berkata mau membantunya. Karena itu sekarang He Luolan berkata dengan sangat antusias, "Sekarang dengan bantuan senior, kami pasti bisa menghadapi situasi yang sulit ini." Sesungguhnya, Tai Bai Yun Seng itu adalah sosok yang legendaris dan dia sangat terkenal di dataran utara. Meskipun dia adalah seorang penyendiri, Tai Bai Yun Seng
bisa diterima oleh semua orang sebagai Master Gu Agung yang berasal dari jalan lurus. Reputasi dan kebijakannya pun sudah didengar oleh semua orang. Bahkan reputasinya jauh melebihi Chang Sanyin, He Luolan ataupun Liu Wenwu. Sekarang, He Luolan membaca surat yang dibawa oleh Tai Bai Yun Seng. Di dalam surat itu, He Luolan mengetahui alasan kedatangan dari Tai Bai Yun Seng yang sangat tiba-tiba ini. Rupanya, sebelumnya tetua agung klan He, yaitu He Bai, dia sangat menyukai Tai Bai Yun Seng. Bahkan tetua agung He Bai itu telah mengajarkan Tai Bai Yun Seng banyak hal dan juga telah menyelamatkan hidup Tai Bai Yun Seng saat dia dalam keadaan kritis. Rupa-rupanya selama ini tetua agung He Bai diam-diam juga mengamati kondisi dari klan He. Dan karena sekarang aliansi klan He sedang mengalami masalah, He Bai sudah mengirimkan sebuah surat kepada Tai Bai Yun Seng untuk membantunya. Di sisi lain, karena He Luolan merasa sangat gembira dengan kehadiran Tai Bai Yun Seng, akhirnya pertarungan gelombang pertama dengan klan Gu pun berakhir atas perintah He Luolan. Seluruh pasukan aliansi klan He segera ditarik mundur dan mereka kemudian melakukan perjamuan untuk menyambut kedatangan Tai Bai Yun Seng. Malam itu sangat meriah, semua minuman dan makanan dikeluarkan. Lalu keesokan harinya, langit kembali terlihat cerah dan He Luolan sungguh sudah tidak sabar untuk menanti kemenangannya hari ini. Dengan bantuan dari Tai Bai Yun Seng, pertahanan dari klan Gu itu tidak akan menjadi masalah. Kini, Tai Bai Yun Seng perlahan berjalan keluar dari tenda dan menatap gunung batu yang tinggi di depannya. Sedangkan di sisi lain di puncak gunung, pemimpin aliansi Gu Guolong itu juga memandang ke arah kaki gunung. Dia melihat seorang pria tua yang mengenakan pakaian putih. Akan tetapi, Gu Guolong merasakan sebuah firasat buruk ketika melihat sosok pria di kaki gunung itu. Sesungguhnya, saat ini klan Gu itu hanya harus menunggu, karena beberapa hari sebelumnya, Gu Guolong sudah mengirimkan sebuah surat kepada Liu Wenwu, yang mana dia menyatakan kalau klan Gu akan bergabung dengan klan Liu Wenwu. Karena itu, ketika klan Gu sudah menyatakan diri akan bergabung dengan klan Liu juga tidak bisa membiarkan klan Gu dihancurkan begitu saja. Mereka dengan cepat mengatur pasukan dan bergegas untuk membantu klan Gu. Namun masalahnya, apakah sekarang klan Gu bisa bertahan atau tidak? Sekarang, tiba-tiba Tai Bai Yun Seng mengulurkan tangannya dan kemudian secercah cahaya perak mengarah ke puncak gunung, melesat dengan sangat cepat. Melihat itu, Gu Guolong terkejut. Sial, aku akhirnya mengenali orang tua itu. Dia adalah Tai Bai Yun Seng. Setelah mengatakan itu, cahaya perak langsung menghantam gunung dan menghancurkan pijakan dari gunung itu. Dalam sekejap, sebagian besar bebatuan di gunung itu pun hancur dan kemudian mulai menggoyahkan struktur dari gunung batu itu. Karena struktur gunung batu itu sudah mulai goyang, kini camp mereka pun satu persatu mulai berjatuhan. Hanya dengan satu serangan dari Tai Bai Yun Seng, itu sudah membuat klan Gu kalah telak dan mengalami banyak korban jiwa, karena banyak di antaranya yang jatuh dari ketinggian 500 kaki. Melihat semua ini, He Luolan pun berseru dengan semangat. Bunuh semua orang dari klan Gu. Ambil semua yang menjadi milik mereka. Akan tetapi, mendengar hal itu, Tai Bai Yun Seng justru menghentikan serangannya. Dia kemudian berkata pada He Luolan melalui transmisi pikiran. Dia berkata,
pemimpin aliansi Hei. Surga peduli kepada setiap makhluk. Jadi mengapa kita harus membunuh mereka semua? Karena pemimpin aliansi ingin memasuki istana kekaisaran, mungkin akan lebih baik jika aliansi klan Hei mengambil alih klan Gu. Dan saya bersedia membantu untuk membujuk mereka supaya mereka menyerah pada aliansi klan Hei. Mendengar itu, He Luolan tertegun sejenak. Meskipun sebelumnya dia sangat ingin membunuh orang-orang dari klan Gu, tapi dengan cepat dia menghentikannya. Karena kalau dia memaksakan itu, maka itu sama saja menyinggung perasaan dari Tai Bai Yun Seng. Bagaimanapun, Tai Bai Yun Seng itu bukanlah Master Gu biasa. Dia adalah salah satu Master Gu yang menekuni jalur waktu yang sangat langka. Bahkan tingkat kultivasinya juga sudah ada di peringkat 5 tahap puncak. Tentu He Luolan tidak akan mau kehilangan orang sekuat itu. Dengan cepat He Luolan menjawab, "Baiklah, jika itu keinginan senior, maka saya akan mendengarkannya. Tapi untuk membujuk klan Gu seorang diri itu akan sangat beresiko. Karena itu, saya akan mengirimkan 6 orang ahli peringkat 4 untuk pergi bersama Anda." Mendengar itu, Tai Bai Yun Seng pun mengangguk dan segera menghampiri Gu Guolong. Dalam sekejap, Gu Guolong bertemu dengan Tai Bai Yun Seng. Gu Guolong berkata, "Saya sungguh tidak menyangka akan bertemu dengan dermawan pada situasi seperti ini." Mengapa Gu Guolong mengatakan bahwa Tai Bai Yun Seng itu sebagai seorang dermawan? Itu semua terjadi beberapa tahun yang lalu. Tai Bai Yun Seng itu adalah orang yang sangat baik dan dermawan. Ketika itu, klan Gu mengalami sebuah kesulitan, dan kebetulan Tai Bai Yun Seng ada di sana dan membantu mereka. Karena itu, klan Gu sejak itu menjadikan Tai Bai Yun Seng sebagai orang yang dihormati. Bahkan, ketika dia datang, dia pasti akan dijamu dengan baik oleh klan Gu. Lalu, kedatangan Tai Bai Yun Seng sekarang ke sana adalah untuk membujuk klan Gu supaya tunduk pada klan Hei. Tentu dengan semua yang sudah pernah dilakukan oleh Tai Bai Yun Seng, orang-orang dari klan Gu tidak memberikan penolakan sedikit pun. Dan dengan cepat, mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti kata-kata dari Tai Bai Yun Seng dan bergabung dengan klan Hei. Oleh karena itu, pertarungan hari ini berakhir dengan sangat cepat. Meskipun ada korban jiwa, tapi tidak terlalu banyak, dan itu tentu menguntungkan klan Hei. Berkat gerakannya yang cemerlang, Tai Bai Yun Seng dengan cepat meraih posisi paling atas dari daftar prestasi pertarungan. Sedangkan nama Raja Serigala Chang San Yin itu justru berada di urutan terakhir dan warnanya pun merah karena poin prestasinya saat ini masih bernilai negatif. Lalu, atas kemenangan hari ini, He Luolan kembali mengadakan perjamuan malam yang meriah. Waktu terus berlalu, dan menurut waktu di dataran utara, sekarang itu sudah sampai di pertengahan bulan Juni. Meskipun seharusnya pertengahan bulan Juni itu masih memasuki masa musim panas, tapi aura dari badai salju 10 tahunan kini justru semakin menebal. Setiap hari angin yang berembus terasa sangat dingin dan menunjukkan aura es yang sangat kuat. Di Danau Cermin, pertarungan sengit antara klan Ma dengan klan Song masih terus berlanjut. Tapi seiring berjalannya waktu, klan Ma berhasil mengungguli dan berhasil menembus 2 garis pertahanan dari klan Song. Meskipun pemimpin aliansi dari klan Song, yaitu Song Qingyin, tidak menyerah begitu saja dan memimpin pasukannya untuk memberikan perlawanan balik dengan menyergap klan Ma. Tapi pada saat yang sama, Ma Zun, seorang Master Gu dari jalur perbudakan yang berasal dari klan Ma, kini juga mulai bergerak. Ma Zun ini adalah sosok yang pernah muncul di part-part sebelumnya,
yang mana dia adalah Master Gu perbudakan khusus kuda. Dan saat ini dia mengendalikan kelompok kuda terbang atau Pegasus untuk melakukan penyerangan. Dalam sekejap, kelompok Pegasus itu berhasil membunuh Song Qingjin. Hingga akhirnya aliansi klan Song kehilangan pemimpin tertinggi mereka. Dan kini mulailah terjadi perselisihan internal di antara mereka. Beberapa saat kemudian, klan Ma kini berhasil mengambil alih klan yang sebelumnya menjadi bagian dari aliansi klan Song. Namun beberapa yang lain juga memilih untuk kabur entah kemana. Dalam waktu singkat, kekuatan yang ditunjukkan oleh Ma Xun membuat semua orang sangat terpukau. Bahkan orang-orang mulai memanggilnya dengan sebutan Master Gu jalur perbudakan nomor 1 di dataran utara. Sementara itu di wilayah Mengqiu, pertarungan antara Bu Ertu dengan Jian Baoya juga sudah berakhir. Awalnya Bu Ertu bukanlah seorang Master Gu yang menekuni jalur perbudakan. Dia itu baru mengubah jalur kultivasinya di tengah jalan. Akan tetapi kelompok macan tutul yang dikendalikan oleh Bu Ertu itu bahkan berhasil mengalahkan kelompok tikus yang dikendalikan oleh Jiang Baoya, yang adalah salah satu dari 3 Master Gu tingkat atas di dataran utara dalam jalur perbudakan. Meskipun pada akhirnya sang Raja Tikus Jia Baoya berhasil melarikan diri dan membawa pasukan tikus yang awalnya lebih dari 650.000, kini hanya tersisa sekitar 300.000 saja. Dengan kemenangan ini, Bu Ertu telah membuat reputasinya sendiri sebagai seorang Master Gu jalur perbudakan di dataran utara. Namanya semakin meningkat dan bahkan dia itu masuk ke dalam julukan 5 Raja Binatang bersama dengan Jia Baoya, Yang Baoying, Ma Xun, dan Zhang Sanyin yang adalah Fang Yuan. Lalu di sisi yang lain di wilayah Du Jiao, seorang Master Gu jalur api yang sebelumnya menguasai medan perang, dia itu namanya adalah Ye Liu Sang. Saat ini kultivasinya berada di peringkat 5 tahap puncak. Dan seiring berjalannya waktu, Ye Liu Sang berhasil menenangkan para Master Gu yang menjadi lawannya dan mereka akhirnya bergabung dengannya. Sementara itu kita akan kembali juga ke klan He, yang mana sekarang mereka juga akan menghadapi musuh yang besar. Meski klan He sekarang sudah berhasil mengakuisisi klan Gu, tapi sebelumnya Gu Gaolong telah meminta bala bantuan dari aliansi klan Liu. Dan sekarang aliansi klan Liu yang dipimpin langsung oleh Liu Wenwu sudah semakin dekat dengan camp klan He. Sekarang di sisi klan Liu, Liu Wenwu sedang berkumpul dengan sosok-sosok lainnya. Dia bergumam. Sebelumnya He Luolan telah berhasil mengalahkan Dong Fang Yuliang dan mendapatkan keuntungan yang besar. Terlebih lagi, sekarang klan He juga memiliki Tai Bai Yun Seng di sisi mereka. Jika kami terus mengulur waktu, maka klan He akan terus berkembang menjadi lebih besar dan akan sangat sulit dihadapi di masa depan. Karena itu, sekarang Liu Wenwu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka dan menyerang klan He. Bagaimanapun menurut Liu Wenwu, sebelum klan He ini menjadi ancaman yang mengerikan, mereka harus dibasmi terlebih dahulu. Sementara itu, He Luolan yang mendengar berita itu juga tertawa terbahak-bahak. Dia merasa sangat senang karena sekarang aliansi klan Liu sedang menuju ke arah mereka. He Luolan segera memberikan perintah pada pasukannya supaya membentuk garis pertahanan di sekitar camp mereka. Dengan cepat, mereka mulai membangun garis pertahanan dan bersiap untuk perang. Dan di part berikutnya, kita akan melihat pertarungan antara klan He dan klan Liu. Sekian dulu cerita hari ini, kita akan sambung lagi di part berikutnya. Thank you, see you again di next video, dan bye.